Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romoli Sihaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita di dalam menjalani kehidupan kita dengan baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dan kebaikan Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Satu hari telah kami lewati lagi di dalam penyertaan kasih Tuhan. Kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini Engkau akan menyertai dan memberkati kami dalam segala aktivitas kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Dan kami mau belajar dari firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi hidup kami, penuntun dalam perjalanan kami, supaya kami selalu menyenangkan hati Tuhan dan melakukan hal baik sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan pada hari Jumat 27 Februari 2026, tertulis dalam kitab Ratapan 2 ayat 17, dalam bahasa Batak Adung 2 ayat 10 itu. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Nunga tahe dipatol has Jahoba nasinakap ni rohanahian. Nunga dipasitong hatana na tinunahonai olat roni akka ari narubidope. Nunga dipasikon jala dang maralangalang, jala dipalas rohani musum midaho. Nunga dipatimbul yang gotaduk nialom. Tuhan telah menjalankan yang direncangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjatuhkan hukuman untuk mengingatkan bangsa Israel akan dosa-dosa kesalahan mereka. Alkitab memuat banyak sekali di mana Allah telah berjanji akan memberi peringatan itu atau akan menghukum mereka karena dosa-dosanya. Dalam kitab Imamat 26 ayat 14 sampai 17 misalnya adalah peringatan keras kepada umat Allah jika mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan, di mana Tuhan berjanji akan mendatangkan kengerian, penyakit, dan membuat mereka kalah di hadapan musuh. Sebagaimana yang dikatakan dalam khotbah kita pada hari ini. Saudara, saat ini atau di dalam khotbah ini, Yeremia meratap kepada Tuhan atas dosa-dosa umatnya. Yeremia meratap memohon belas kasih Tuhan, karena Tuhan selalu menepati janjinya. Apa yang telah dikatakan itu akan digenapi oleh Allah sendiri. Sebagaimana yang dikatakan dalam khotbah kita hari ini. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya, Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Sebagaimana yang saya katakan tadi, Yeremia meratap kepada Allah atas penderitaan bangsa Israel kala itu. Di mana mereka dibuang ke Babel, mereka dihukum karena dosa-dosanya. Dosa-dosa yang diperbuat sengaja ataupun tidak sengaja. Banyak sekali yang diperbuat dengan sengaja. Mereka menduakan Tuhan, mereka hidup seturut dengan hati dan pikirannya saja.
Jadi boleh kita simpulkan kalau Yerusalem hancur, umat menderita, ini adalah bukan kebetulan atau bukan juga karena musuh-musuh mereka yang terlalu hebat, terlalu besar atau terlalu kuat. Tetapi ya memang karena mereka lah, maka mereka harus dihukum. Dosa-dosa itulah yang membuat mereka menderita. Sebagaimana yang dituliskan Paulus dalam kitab Roma, upah dosa ialah maut. Segala perbuatan ada konsekuensinya. Perbuatan yang tidak baik tentu ada hukumannya. Tetapi sebaliknya, perbuatan baik pasti ada reward atau hadiahnya. Mari kita melihat renungan kita pada hari ini, di mana Tuhan yang bertindak. Ini mau mengatakan kedaulatan Allah yang mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Ketika Tuhan telah mengatakan janjinya, itu akan digenapi. Sebagaimana bangsa Israel yang telah diperingatkan sebelumnya agar mereka hidup di dalam ketaatan, tapi ketika mereka tidak mengindahkan perintah Tuhan, mereka dijatuhi hukuman. Mereka dibuang ke Babel, mengalami banyak penderitaan di sana. Saudara, tetapi jika pun demikian, Tuhan itu tetap setia. Dia tetap Tuhan yang mengampuni segala dosa. Karena kasih-Nya begitu besar kepada kita. Kasih-Nya terlalu besar kepada umat. Oleh sebab itulah khotbah ini pun adalah ratapan pengharapan Yeremia kepada Allah, karena ia percaya Allah setia dan Allah itu penuh kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membenahi kehidupan kita supaya lebih baik lagi. Supaya kita tidak lagi hidup semau-maunya kita, tetapi kita mau membiarkan kehendak Allah yang terjadi atas hidup kita. Tuhan mengizinkan kita bergumul, mengizinkan kita mengalami berbagai-bagai kesulitan dalam hidup. Tentu itu bukanlah hukuman yang menghancurkan kehidupan kita. Tetapi itu suatu proses Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jika dikatakan ia merusak tanpa belas kasihan, artinya Tuhan sanggup bertindak apapun atas kehidupan kita. Bahkan jika Tuhan mau, Dia bisa membinasakan kita. Tetapi karena kita tahu ya saudara, Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, maka hukuman itu dilakukan untuk membuat kita semakin lebih baik. Membuat kita semakin membenahi diri dan terus menjalani kehidupan kita dengan lebih baik. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita mengabaikan teguran atau peringatan Tuhan yang kita dengar dari khotbah, dari para pelayan, ataupun kita baca dari Alkitab. Jangan lagi kita hidup seturut dengan pikiran kita, kehendak kita. Melainkan marilah kita terus belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saudara, jika pergumulan ada datang dalam hidup kita, jangan pernah berhenti meratap atau berdoa kepada Tuhan. Karena sebagaimana keyakinan Yeremia, itu jugalah yang menjadi keyakinan kita, saudara. Dan kita harus yakin yang terbaik sudah dirancangkan Tuhan terjadi atas hidup kita. Sebagaimana Yeremia, sekalipun ia meratap, tapi ia tahu di tengah amarah Tuhan, di tengah murkanya Allah, dia tahu kalau Allah itu adalah Allah yang penuh belas kasih, yang mau menolong dan menyelamatkan umatnya. Demikianlah juga kiranya saudara, keyakinan kita akan masalah apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan kita Maha Kuasa dan Dia Maha Kasih. Dia akan menolong dan menyelamatkan kita. Dia akan memulihkan kita sebagaimana yang telah dikerjakan Tuhan bagi bangsa Israel. Tetap semangat ya saudara, dan teruslah berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Ajari dan mampukanlah kami untuk dapat menjadi pelaku firman yang setia, tetap kuat dan setia di dalam Tuhan, serta terus menjalani kehidupan di dalam takut
akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.